warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahmawati. Saya mahasiswi program Magister Kebidanan Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Dalam sesi kali ini, saya akan membahas tentang konsep kebidanan dalam mata kuliah IT, Komputerisasi, dan Sistem Informasi. Baiklah, kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas. Pengertian dan filosofi bidan. Definisi. Definisi bidan dalam bahasa Inggris disebut midwife, yang artinya pendamping wanita. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta disebut wirdan, yang artinya wanita bijaksana. Definisi bidan ini tertuang dalam Pasal 1 Butir 1 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang pengangkatan bidan sebagai pegawai tidak tetap, berbunyi, bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kemudian, pada pasal 1 Butir 1 Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor 822 Tahun 1993. Filosofi bidan adalah keyakinan dan nilai yang dianut oleh seseorang yang mempengaruhi perilaku seseorang. Filosofi bidan ini, menurut Guillain and Perman, meliputi 4 aspek, yaitu hamil, bersalin, dan masa nifas, serta peristiwa alamiah atau normal. Peran bidan adalah kehamilan normal, persalinan normal, dan masa nifas normal, woman-centered and continuity of care. Filosofi kebidanan menurut Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor 369 Tahun 2007, dalam menjalankan perannya, bidan memiliki keyakinan yang dijadikan panduan dalam memberikan asuhannya. Sejarah profesi bidan. Kehadiran bidan di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Pada waktu itu, para dokter membutuhkan wanita yang mampu memberikan pertolongan persalinan dan bayi yang dilahirkannya untuk diasuh atau untuk ditolong. Awal mulanya seperti itu. Pertolongan persalinan oleh bidan. Asuhan bayi baru lahir oleh bidan, hanya 2 tugas itu saja. Tetapi, seiring perkembangan zaman, tugas bidan semakin luas dalam memberikan asuhan pada ibu dan bayinya. Profesi kebidanan secara nasional diakui dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah di Indonesia. Jadi bidan ini salah satu tenaga kesehatan yang profesional dengan cara memberikan asuhan-asuhan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dan profesi bidan ini diakui secara internasional oleh International Confederation of Midwife atau ICM, oleh Vigo dan WHO. Kemudian perkembangan pendidikan bidan di Indonesia tidak lepas dari masa penjajahan Belanda yang tadi ini ya. Pada masa Belanda, kita sudah mengenal bidan, kita sudah membutuhkan bidan pada masa itu. Di era kemerdekaan, tentara-tentara ini kan pasti punya istri ya. Sedangkan istrinya ini misalnya sedang mengandung. Dari proses politik, kebijakan pemerintah, mereka berjalan, tetapi pada segi kesehatan, khususnya ibu dan anak, itu dibutuhkan tenaga kesehatan. Kebutuhan masyarakat serta kemajuan ilmu teknologi sesuai beriringan pada masa Belanda hingga saat ini. Awal mulanya pada tahun 1807, pelatihan dukun dalam pertolongan persalinan sudah diadakan. Kemudian tahun 1849, pendidikan dokter di Batavia dan bidan oleh Dr. W. Bos.
Kemudian pada tahun 1851, lulusan bidan ini yang sudah dilatih tahun 1849 dipekerjakan di rumah sakit dan di masyarakat. Artinya bidan bukan hanya melayani di rumah sakit tetapi di program-program kemasyarakatan. Kemudian pada tahun 1952, pelatihan bidan menjadi wajib dilaksanakan bagi orang-orang yang ingin menjadi bidan. Atau dukun-dukun ini dulu dukun nih. Terus ada peraturan pemerintah yang mewajibkan bahwa dukun ini dilatih dan dijadikan sebagai bidan gitu. Pada tahun 1953, BKIA atau Balai Kesehatan Ibu dan Anak diadakan. Nah, di mana bidan ini sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatannya, mulai dari ANC, INC, PNC, pemeriksaan bayi, kemudian kunjungan rumah, masa nifas, dan program-program masyarakat lainnya. Pada tahun 1957, BKIA ini berubah fungsi menjadi puskesmas yang kita kenal sekarang. Jadi, di dalam BKIA ini sudah mulai mengadakan atau merekrut beberapa profesi selain bidan seperti dokter, perawat, hingga didirikannya puskesmas. Pada tahun 1990, pendidikan bidan disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya, tugas dan peran bidan disesuaikan sesuai kebutuhan baik dari ibu, baik dari bayi, anak, hingga masyarakat. Kemudian pada tahun 1992, Presiden mencetus pendidikan bidan untuk bidan-bidan yang akan ditempatkan di desa, di tempat-tempat sangat terpencil, untuk pemerataan tenaga kesehatan khususnya bidang pelayanan ibu dan anak. Pada tahun 1994 ini harus diadakan pelatihan dan menekankan pada reproduksi health, memperluas garapan pelayanan bidan. Artinya yang tadi sudah dilatih bidan-bidan untuk ditempatkan di pelosok-pelosok atau di daerah-daerah sangat terpencil, ini tuh dipatenkan gitu. Artinya bidan ini dilatih berulang-ulang agar bidan ini siap melaksanakan tugas di desa-desa terpencil tersebut. Teori dan konseptual kebidanan. Teori kebidanan ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan praktik kebidanan, di mana ada banyak sekali teori. Salah satunya yang kita pasti sering dengar, yang pertama ada teori Reva Rubin atau pencapaian peran ibu. Dalam teorinya ini, Rubin mengidentifikasi bagaimana seorang perempuan mencapai peran menjadi seorang ibu dan hal apa saja yang mempengaruhinya, baik bersifat membantu atau menghambat, dari efek positif maupun negatif. Dia menjelaskan hal-hal itu dalam teorinya. Kemudian yang kedua, teori Ramona Mercer sama pencapaian peran ibu. Mercer mengatakan pengambilan peran ini melibatkan interaksi aktif dari pengambil peran dan partner si peran. Setiap respon terhadap isyarat dari orang lain dan mengubah perilaku tergantung dari respon orang lain tersebut. Penampilan peran seorang juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalunya dan pandangan dari mereka sendiri. Kemudian teori yang kedua, teori Ernestine-Weidenbach. Dia menjelaskan ada 4 konsep yang nyata ditemukan dalam keperawatannya, yaitu bidan sebagai the agent atau perantara bagi klien dalam mencapai tujuannya. Kemudian the recipient, penerima asuhan adalah perempuan, keluarga, dan masyarakat yang membutuhkan pertolongan bidan.
Kemudian ada the goal. Disadari bahwa kebutuhan masing-masing individu ini berbeda. Jadi kita harus menentukan ujian-ujian atau trik-trik yang akan membangun bahwa ibu ini akan mencapai tujuannya. Gitu. Kemudian ada the mean method. Untuk mencapai tujuan asuhan kebidanan ini ada 4 tahapan lagi di dalamnya. Mengidentifikasi kebutuhan klien dengan keterampilan atau ide-ide yang kita ciptakan, kemudian memberikan dukungan dalam mencapai pertolongan yang dibutuhkan, memberi bantuan sesuai dengan kebutuhan, serta mengkoordinasi tenaga yang ada untuk memberikan bantuan kita terhadap ibu. Kemudian teori yang keempat, teori Ella Joy Lerman dan Morton. Dia menjelaskan bahwa bidan ini harus mampu melihat semua aspek praktik dalam memberikan asuhannya kepada perempuan dari hamil, bersalin, nifas, agar memberikan pertolongan yang prima atau sesuai dengan standar. Lerman mengemukakan 8 konsep yang penting dalam pelayanan antenatal, yaitu memberikan asuhan yang berkesinambungan, memberikan asuhan yang berpusat kepada keluarga, jadi bukan cuma ibu, dia juga memberikan asuhan terhadap keluarga, bagaimana cara memotivasi, menjelaskan keadaan atau menjelaskan pemeriksaan kepada keluarga juga gitu. Melakukan penyuluhan dan konseling sebagai bagian dari asuhannya, kemudian asuhan yang bersifat non-intervensi, kemudian fleksibel dan memberikan asuhan yang partisipatif, melakukan pembelaan, advokasi kepada klien sesuai dengan kebutuhan dari ibu itu sebagai klien kita, gitu. Kemudian teori yang kelima ada teori Jinbol, teori kursi goyang. Jadi Jinbol ini menjelaskan bagaimana kita memberikan asuhan pada ibu nifas, atau kita ini dituntun bagaimana caranya dari mulai hamil, bersalin, nifas. Ibu ini adalah seorang perempuan yang akan menjadi ibu yang seutuhnya, karena kan dia sudah melahirkan seorang bayi, begitu. Jadi bagaimana dia memperkuat perannya sebagai ibu untuk bayinya tersebut. Kesejahteraan perempuan setelah melahirkan sangat bergantung pada kepribadian ibu itu sendiri, perempuan itu sendiri gitu. Jadi support system, dukungan pribadi baik dari bidannya, kita sebagai pemberi pelayanan, maupun dari keluarga, suami dalam memberikan motivasi gitu, atau dukungan bahwa ibu harus siap menjadi ibu gitu, dari anak yang dilahirkan ibu ini. Dan masih banyak teori lainnya. Kemudian ada konseptual kebidanan. Mode dalam pelayanan kebidanan ini ada 4 elemen. Yang pertama, manusia, perempuan, ibu, pasangan, dan orang lain yang akan kita berikan asuhan atau pelayanan. Kemudian 2, kesehatan. Kita merujuk kepada kesehatan, gimana caranya ibu ini bisa sejahtera. Kemudian 3, lingkungan. Nah, lingkungan ini yang akan mempengaruhi pemberian asuhan kita. Jadi kita harus siap, kita harus beradaptasi dengan lingkungan itu sendiri. Kemudian ada 4, kebidanan. Kebidanan ini sebagai naungan atau payung bahwa kita ini bidan punya payung profesi kita sendiri. Gitu. Paradigma kebidanan. Bidan dalam bekerja atau memberikan pelayanannya ini harus berpegang pada paradigma berupa pandangan terhadap manusia atau perempuan nih, khususnya perempuan ibu gitu. Kemudian lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kebidanan. Perempuan sebagai penerus generasi,
sehingga keberadaan perempuan ini harus sehat jasmani, rohani, dan sosial sangat diperlukan. Artinya bidan ini harus membangun sehat jasmani, rohani ibu ini untuk mempersiapkan dalam memberikan asuhannya gitu. Kemudian perempuan sebagai sumber daya insani merupakan pendidik pertama untuk anaknya ini, untuk keturunannya ini. Jadi kualitas manusia sangat ditentukan oleh keberadaan atau kondisi perempuan ini dalam keluarga. Lingkungan ini merupakan semua yang terlibat dalam interaksi individu pada waktu melaksanakannya. Artinya kita melakukan asuhan ini bukan cuma ibunya saja, tapi kita memperhatikan lingkungannya juga. Kemudian perilaku ini merupakan hasil seluruh pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Kemudian pelayanan kebidanan. Ini bagian yang integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh para bidan yang telah terdaftar atau telah terregister. Artinya bidan ini tidak semata-mata menjadi bidan. Dia harus melewati proses yang sangat panjang pendidikannya sehingga dia terdaftar sebagai bidan yang sah secara hukum. Jadi dalam pelayanannya ini dia dapat melakukan secara mandiri, kolaborasi, atau rujukan. Sasaran pelayanannya itu tadi individu, keluarga, dan masyarakat, meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan. Peran dan fungsi bidan. Peran bidan dia memiliki 4 peran. Yang pertama ada peran sebagai pelaksana. Di dalamnya ini bidan memiliki 3 kategori tugas. Tugas mandiri, tugas kolaborasi, tugas ketergantungan. Contohnya tugas mandiri itu seperti menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. Jadi pada saat pasien datang kita harus menganamnesa dan melakukan pelayanan atau asuhan sesuai kebutuhan yang kita dapatkan dari anamnesa tersebut. Kemudian tugas kolaborasi, kita memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Artinya pada tugas kolaborasi ini kita melibatkan profesi lintas profesi gitu pada kasus-kasus tertentu untuk memberikan asuhannya. Kemudian tugas ketergantungan ini seperti menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga, memberikan konseling edukasi untuk rujukan pada kasus-kasus kegawat daruratan kepada ibu dan keluarga. Contohnya seperti itu. Dan selanjutnya yang kedua, peran sebagai pengelola. Bidan sebagai pengelola memiliki 2 tugas, yaitu tugas pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim. Yang kedua, mengembangkan pelayanan dasar kesehatan. Bidan bertugas mengembangkan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya bersama dengan tim. Dalam lintas sektor lainnya melalui dukun bayi, kader kesehatan, tenaga kesehatan lainnya yang berada di bawah bimbingan wilayah kerjanya. Yang ketiga, bidan sebagai pendidik. Bidan sebagai pendidik ini memberikan penyuluhan kesehatan bagi ibunya, keluarganya, masyarakat, atau kita dapat melatih dan membimbing kader untuk bisa membantu pelayanan kesehatan ibu dan anak. Memberikan materi-materi penyuluhan
Kemudian dapat melatih bagaimana cara tindakan dalam menunjang seperti posyandu. Kita melatih kader-kader tersebut bagaimana caranya dari meja 1 sampai meja 5, seperti itu. Bidan sebagai peneliti yang terakhir ini. Jadi bidan ini melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun berkelompok, mencakup seperti mengidentifikasi kebutuhan yang akan dilakukan, menyusun rencana pelatihan, melakukan penelitian sesuai dengan rencana yang tadi disusun, mengolah dan menginterpretasikan data hasil penelitiannya, menyusun laporan hasil penelitian serta tindak lanjut dari hasil penelitian tersebut untuk dijadikan manfaat atau pengembangan program kerja dalam pelayanan kesehatannya. Selanjutnya fungsi bidan. Fungsi bidan di sini ada 4. Yang pertama, bidan sebagai pelaksana. Bidan sebagai pelaksana ini dia memberikan asuhan, bimbingan, dan penyuluhan kepada individu, keluarga, serta masyarakat, mulai dari remaja, prahamil, saat bersalin, bayi baru lahir, saat masa nifas, saat keluarga berencana atau ber-KB, sampai wanita ini atau perempuan ini mengalami masa klimakterium dan menopause. Yang kedua, bidan sebagai pengelola. Bidan sebagai pengelola ini dia membimbing dalam pelayanan kesehatannya untuk mengembangkan konsep program-program dalam pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, atau kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat di lingkungan unit kerjanya. Bidan ini menyusun rencananya juga, melakukan koordinasi dengan profesi lainnya atau dengan lintas sektor, bekerja sama antar sektor terkait dengan pelayanan atau program yang akan diadakannya atau dipimpinnya. Kemudian memimpin evaluasi hasil kegiatan tim atau unit pelayanan kebidanan. Dan yang ketiga, bidan sebagai pendidik. Ini mencakup hal-hal seperti penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yang terkait dengan pelayanan kebidanan atau keluarga berencana, kemudian membimbing dan melatih dukun, bayi, serta kader kesehatan sesuai dengan bidan dan tanggung jawab bidan, memberikan bimbingan kepada para bidan lainnya dalam hal praktik di klinik atau di masyarakat. Kemudian yang keempat, bidan sebagai peneliti. Bidan sebagai peneliti ini melakukan evaluasi, pengkajian, survei, dan penelitian yang akan dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok dalam lingkup pelayanan kebidanan, melakukan penelitian kesehatan keluarga dan keluarga berencana. Standar profesi bidan. Profesi kebidanan ini merupakan salah satu profesi kesehatan yang selalu bersinggungan dengan manusia, khususnya perempuan, di lingkungan dan budayanya. Oleh karena itu, dalam menjalankan perannya atau menjalankan tugas untuk mengembangkan profesionalismenya, bidan harus menunjukkan kualitas yang tinggi dengan memenuhi standar-standar profesi bidan yang diantaranya adalah standar kompetensi bidan, standar pendidikan berkelanjutan, standar pelayanan kebidanan, dan standar praktik kebidanan. Ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39, Menteri Kesehatan SK 3/2007 tentang standar profesi bidan. Salah satu komponen di dalamnya berisi mengenai standar kompetensi bidan di Indonesia sebagai acuan untuk melakukan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat.
Ruang lingkup kebidanan. Ruang lingkup kebidanan ini ada tiga lapisan nih. Pertama, lapisan pranikah, prakehamilan, selama kehamilan, persalinan, nifas, menyusui, interval antara masa kehamilan, menopause, termasuk asuhan bayi baru lahir, serta balita. Jadi bidan ini memberikan asuhannya bukan cuma pada ibu hamil, melahirkan, nifas saja, tetapi sebelum dia menikah atau masa dia remaja, bidan sudah dapat memberikan asuhannya sesuai wewenang dan tugasnya yang berlaku. Kemudian ada di sini lapisan yang kedua berupa konseling KB, penyedia berbagai jenis alat kontrasepsi, nasihat, dan tindakan bila terjadi efek samping. Jadi, baik sebelum hamil maupun sesudah hamil, bidan dapat memberikan konseling atau nasihat untuk menjelaskan informasi tentang keluarga berencana. Misalnya, pada ibu yang beresiko, mungkin kita menganjurkan untuk ber-KB dulu sebelum dia hamil. Misalnya dia baru selesai operasi sesar, kita menganjurkan untuk ber-KB dulu. Atau mungkin dia habis keguguran, kita memberikan edukasi untuk menerapkan keluarga berencana. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ini, asuhan untuk keluarga yang mengasuh anak, pembinaan kesehatan keluarga, kebidanan komunitas, persalinan di rumah, kunjungan rumah, deteksi dini kelainan pada ibu dan anak. Sasaran pelayanannya adalah seperti biasa, individu, keluarga, dan masyarakat. Jadi, dalam ruang lingkup ini, bidan memberikan penyuluhan edukasi konseling kepada masyarakat atau lebih dari satu orang gitu, dalam hal informasi terkait pelayanan kebidanan. Langkah-langkah manajemen kebidanan. Ini di sini ada beberapa tahapan. Dari tahap yang pertama, kita melakukan pengumpulan data dasar. Artinya, kita dapat melakukan anamnesa, wawancara, atau kuesioner untuk mendapatkan data dasar dari klien. Selanjutnya ke tahap kedua, kita dapat melakukan interpretasi data dasar. Apa yang kita dapatkan dari pengumpulan tersebut, kita olah sehingga dapat teridentifikasi diagnosa atau masalah di tahapan ketiga ini. Kemudian setelah mendapatkan diagnosanya, lanjut ke tahap keempat, menetapkan kebutuhan tindakan segera, baik itu kolaborasi atau rujukan. Jadi setelah mendapatkan masalahnya, kita harus menetapkan kebutuhan asuhan-asuhannya atau tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan dari masalah tersebut. Kemudian tahap kelima, rencana asuhan. Setelah kita menetapkan kebutuhannya, kita menyusun rencana dari A sampai Z, bagaimana kita akan melakukan asuhan-asuhan atau tindakan-tindakan. Misalnya, diagnosanya tadi ibu hamil kembar. Ternyata setelah ditetapkan diagnosanya, kan kita tidak berwenang untuk melakukan pertolongan persalinan normal ya untuk hamil kembar, sehingga kita melakukan kolaborasi dengan cara merujuk ibunya. Di rencana asuhan ini kita melakukan konseling dan edukasi kepada ibu dan keluarga serta menjelaskan
bagaimana dampak dan konsekuensinya jika melahirkan normal di bidan. Seperti itu. Selanjutnya ke tahap ke-6, di sini pelaksanaan asuhan. Jadi, setelah kita melakukan susunan rencananya, kita langsung menindaklanjuti atau kita mengaplikasikan rencana asuhan yang sudah kita susun itu kepada klien. Kemudian yang terakhir adalah tahap evaluasi. Jadi, setelah dilakukannya asuhan, misalnya tadi kan kita harus melakukan rujukan. Kita antar ibu sampai ke rumah sakit, kolaborasi dengan dokter obgyn di sana untuk penanganan lebih lanjut. Nah, evaluasi ini memastikan bahwa ibu sudah tertangani dengan baik di fasilitas kesehatan lanjutan. Seperti itu. Ibu sudah mendapat tindakan maupun terapi mengenai kasusnya atau diagnosisnya. Seperti itu. Sekian penjelasan materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita insya Allah akan bertemu di sesi-sesi lainnya dengan berbagai materi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.